operating officer is Natalie Berzato Restaurant. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Bear season kedua chapter ke-6. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka yang lagi-lagi dengan menunjukkan sosok dari Sydney ketika ia sedang memasuki sebuah ruangan, memeriksa interior di dalamnya untuk memastikan tak ada debu yang menempel. Sementara itu, terlihat Carmy Berzato yang sedang termenung berharap cemas memikirkan bagaimana cara agar The Bear bisa lulus dalam ujian pemadam kebakaran. Ketika Carmy sedang olohok melamun, tiba-tiba datanglah Claire yang tak memakai celananya, hanya koloran menghampirinya, bertanya apa yang ada di dalam benak Carmy. Carmy mengaku jika ia sedang memikirkan ujian di set level 2. Yang dalam artian, ini sudah termasuk ke dalam level boss karena jika mereka kembali gagal, maka restoran sudah pasti tak mendapatkan izin operasional. Awalnya Claire tak mengerti apa itu ujian Niset. Namun setelah Carmy menjelaskannya secara detail apa itu ujian Niset, barulah Claire paham dan ia bisa merasakan kepanikan yang dimiliki oleh seorang Carmy. Maka dari itu, ia tak ingin membiarkan Carmy panik begitu saja dengan cara menciumnya lalu menyemangatinya dengan sesuatu yang ia miliki. Di satu sisi, tampak Ebra yang penuh dengan keraguan mencoba untuk kembali menghampiri restoran dari The Bear. Kebetulan saat itu Tina sedang berjaga sehingga mereka bercengkrama sejenak ketika di mana Ebra mengaku sangat merindukan tempat tersebut. Tempat yang dahulunya adalah restoran terbaik di Chicago, kini mencoba untuk kembali dibangun dengan konsep yang berbeda. Hanya saja orang-orang di dalamnya tetap berisikan para orang tua dengan penyakit kulit, kudas kurap kolesterol dan segala macamnya. Sehingga Ebra berharap ia bisa kembali bergabung bersama mereka. 2 minggu menuju pembukaan restoran, baik Carmy maupun Sydney sedang mematahkan kembali rencana mereka dari bulan April menuju bulan berikutnya. Mereka tetap memikirkan kemungkinan besar restoran gagal dibuka ketika melewati ujian pemadam kebakaran yang 3 kalinya. Ketika mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba datanglah sosok dari Richie yang ingin berbicara dengan Carmy. Ternyata saat itu Richie telah berubah total. Ia memulai pakaian terbarunya dengan jas lalu berkata pada Carmy jika ia telah mengerti alasan mengapa dirinya dikirim ke restoran tersebut. Dan kini ia siap untuk bergabung bersama mereka, membangun kembali sistem The Bear dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Semua orang tampak khawatir dengan apa yang akan mereka lalui hari ini. Fak dengan keraguannya khawatir jika sistem saluran gas mereka akan kembali gagal ketika inspektur memeriksa kembali restoran mereka. Ketika orang tengah sibuk, Sydney dan Carmy menyempatkan diri untuk mencicipi dessert buatan dari Marcus yang telah ia pelajari semenjak dirinya dari Denmark. Sydney cukup menyukai dessert buatannya. Tetapi sayang, Carmy tak terlalu menyukai dressing yang digunakan oleh Marcus ketika ia menempatkan cannoli di atasnya. Carmy memang sedikit sensitif dengan bahan makanan itu, karena cannoli selalu mengingatkannya kepada situasi keluarganya yang kacau. Carmy lalu memberi saran pada Marcus jika mungkin ia bisa mengganti cannoli dengan bumbu yang sedikit gurih, seperti parmesan shell atau yang lainnya. Kini sedikit demi sedikit restoran mulai berbenah. Dimulai dari Tina yang telah memiliki karyawan baru dengan cara mengospeknya serta perubahan besar dari seorang Richie ketika ia menghampiri Sugar di kantor untuk meminta maaf padanya. Karena Sugar tak terlalu yakin dengan perkataan Richie, alhasil ia mengajak Gary untuk sebagai saksi untuk melihat bagaimana Richie akan mengatakan permintaan maafnya. Richie tak mempermasalahkan hal itu. Di hadapan Sugar, ia yakin meminta maaf dengan sesungguh hati bahwasanya ia sempat meremehkannya, menganggapnya seperti sampah, padahal ia kini merasa mereka memiliki kecocokan yang sama untuk membangun restoran ini. Ia juga mengakui Sugar handal dalam beberapa hal tak seperti dirinya. Apa yang Richie katakan benar-benar membuat Sugar tak menyangka jika Richie akan berubah seperti ini. Lalu tiba-tiba datanglah Fak dengan segala kotoran yang menempel di badannya akibat pembersihan saluran gas. Dari sini, Sugar mau menerima permintaan maaf dari Richie dan ia juga berterima kasih padanya karena Richie mau memberanikan diri untuk meminta maaf padanya.
Para koki baru tampak terlihat tengah mendapatkan pelatihan dari seorang Tina. Sedangkan Kermit beserta Sydney masih sibuk mengurusi menu makanan mereka yang terbaru. Kermit juga terlihat sedang memperlihatkan beberapa gambaran bagaimana mereka akan menata makanan. Ketika sedang berdiskusi, Kermit berkata pada Sydney jika ia mendapat masukan dari seorang Claire bahwasanya Kermit terlalu bergantung pada apa yang ia ketahui. Sebenarnya, Sydney senang karena Kermit mau mengakui kesalahan itu. Hanya saja Sydney khawatir jika keputusan mereka dalam menyajikan makanan akan bergantung pada saran dari seorang Claire yang tak memiliki keahlian apapun di bidang makanan. Beruntungnya Kermit menyadari apa yang telah ia katakan. Ia juga meminta maaf jika dirinya egois maupun menyebalkan karena mereka akan bersama-sama menyelesaikan ini semua. Di satu sisi, Richie beserta Sugar baru saja menyelesaikan sesi pertama dalam wawancaranya. Saat itu Richie memutuskan takkan menerima pegawai tersebut. Padahal Sugar merasa wanita itu telah memiliki pengalaman cukup baik selama 7 tahun di bidang makanan. Cocok dengan kriteria yang sedang mereka cari. Tetapi Richie menjelaskan jika wanita itu tampak tak terlalu jeli. Karena ia tak memindahkan serbet yang sengaja disimpan dalam posisi salah oleh Richie. Sudah seharusnya para koki jauh lebih teliti untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Dan lagi-lagi, Sugar melihat adanya perubahan dalam diri Richie. Sementara itu, Kermit yang memang sedang mencoba untuk menenangkan dirinya justru melihat Fak yang melakukan hal tersebut terlebih dahulu di dalam walk-in atau kulkas. Ia mengaku stres, khawatir jika kali ini mereka akan kembali gagal dalam ketiga kalinya. Namun Kermit meminta Fak untuk tetap tenang karena mereka akan melewati ini bersama-sama. Peran dari Richie kali ini cukup penting di mana ia mulai mengorganisir setiap orang dengan sangat baik. Juga Richie berkomunikasi dengan setiap orang, termasuk Sydney yang pernah berseteru dengannya. Richie ingin membawa dampak baik ke dalam restoran dengan meminta kepada semua orang untuk mengingat beberapa momen penting di hidupnya. Tak hanya itu, Richie juga mendengar keluhan dari Tina tentang alat yang sudah mulai gosong, sehingga kini ia membelikannya yang terbaru. Lalu scene beralih kepada Sugar yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari sosok Jimmy ketika ia menyuruhnya untuk pergi ke belakang restoran. Ternyata di sana Jimmy telah menunggu Sugar di dalam mobil, mencoba untuk berbicara jika Jimmy mulai merasa dirugikan dengan keuangan milik The Bear. Ia mengaku dirinya tak mendapatkan pemasukan apapun, sedangkan The Bear terus mengeluarkan pengeluaran dengan berbagai kesibukan mereka. Sehingga kini Jimmy ingin Sugar mengusahakan agar restoran bisa secepat mungkin dibuka atau tak lebih dari 10 hari ke depan. Sugar mengerti dengan keraguan dari Jimmy. Ia akan mencoba untuk berdiskusi dengan yang lainnya terkait kemajuan grand opening restoran mereka. Kembali ke dalam, momen terjadi di mana ketika Ebra akhirnya kembali bergabung. Saat itu ia memutuskan untuk menaruh foto di antara dirinya dengan Mikey. Saat menatap foto tersebut, Fak datang dan bertanya, mengapa foto tersebut sedikit terbakar? Ebra mengaku karena Mikey menggunakan narkoba. Dari situlah Fak menemukan satu hal penting yang harus ia selesaikan sekarang juga. Alhasil Fak langsung menghampiri Richie yang kala itu sedang memberi arahan kepada para pegawai baru. Fak meminta waktunya sebentar karena kini ada sesuatu yang harus ia bahas. Akhirnya Richie menyuruh pegawai baru untuk beristirahat sejenak. Lalu ia mendengar saran dari Fak bahwa ternyata alasan mengapa Mikey tak memikirkan alat pencegahan kebakaran adalah karena ia ingin mengklaim asuransi. Richie memang tak terpikirkan hal itu, sehingga ia menyuruhnya untuk segera mencoba penemuan terbarunya tersebut. Tak lama setelah Fak menyelesaikan pekerjaannya, akhirnya momen yang dinantikan tiba. Petugas pemadam kebakaran datang dan semua orang menyambutnya dengan baik. Mereka mempersilahkan petugas tersebut untuk masuk ke dalam memeriksa saluran gas restoran. Semua orang memiliki kekhawatirannya sendiri. Ketika indeks sedang diuji, semua orang memikirkan ketakutan mereka masing-masing, hingga akhirnya pada hitungan terakhir, petugas menyebut nama dari Natalie Berzato sebagai manajer restoran untuk mengumumkan bahwa ia telah layak membuka restoran ini. Chief Operating Officer is Natalie Berzato. Pengumuman tersebut membuat semua orang senang, tanpa kegirangan sehingga mereka saling memeluk satu sama lain. Setelah pengumuman itu, mereka mulai memasak untuk mengadakan makan malam bersama. Tetapi tidak dengan Kermit yang justru mencoba untuk mengambil waktu sedikit agar bisa merayakan kemenangan itu bersama Claire. Ketika Kermit baru saja menyelesaikan masakannya,
Claire datang dengan cara-cara tiba-tiba langsung menciumnya. Dan pembahasan dari series The Bear season kedua, chapter ke-6 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian cukup menyukainya? Tetap nantikan chapter-chapter berikutnya karena series dari The Bear akan jauh lebih seru di lain episode. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.